Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau luangkan waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segala.
Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mengawali sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan lihat di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang kedua. Kita akan lihat ayat 1 sampai 10, namun saya akan membacakan ayat 6 hingga ayat 8 buat kita semua. Firman Tuhan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sadar atau tidak, setiap orang sementara berusaha untuk memiliki status yang baik, yang diakui, sehingga ia tidak akan diremehkan oleh orang lain. Ya, itu sebabnya kita sejak kecil sekolah, bahkan kita menyekolahkan anak-anak kita setinggi mungkin, ya. Bahkan kita sekolahkan mereka sampai ke luar negeri. Kita bekerja keras, kita berusaha supaya kita dan anak-anak kita memiliki status kehidupan yang baik, yang mapan, yang sukses, yang berhasil. Nah, saudara, bahkan tidak sedikit orang yang mengejar jabatan, mengejar pangkat dan kedudukan sehingga ia bisa mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang khusus. Ya, demikian juga dengan menikah, saudara. Adalah status yang diidam-idamkan oleh setiap dewasa muda. Begitu bangganya dia ketika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang suami, dia sudah memiliki anak. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya lihat di dalam kamus, status itu berarti tempat, posisi atau kedudukan dan keadaan seseorang dalam hubungan masyarakat dan sekelilingnya. Itulah status, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian apa hubungan status ini dengan ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat, Saudara, ayat-ayat ini ditulis oleh seorang yang bernama Hana. Hana yang menulis ayat-ayat ini sebelumnya adalah seorang perempuan yang sangat susah hatinya. Dia berada dalam kesesakan, di dalam penderitaan batin. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita mundur ke pasal 1 Samuel pasal 1, kalau kita lihat di sana, ya, Hana mendapat penghinaan. Dia adalah perempuan yang setiap hari mendapat cemooh, ya. Dia tidak dihargai. Saudara, kalau dilihat di ayat 4 sampai 8 di pasal 1, apa yang tidak dimiliki oleh Hana, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di sana dia cantik. Dia adalah istri yang dicintai, tetapi satu persoalannya, dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Dan dikala itu di Israel, ya, kemandulan dianggap sebuah aib, sebuah kesialan, tidak berguna, ya. Bahkan secara agama berarti dia adalah orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Dia tidak layak di hadapan Allah, sehingga Allah menutupi kandungannya. Nah, saudara, hal inilah yang membuat Hana menangis setiap hari. Susah sekali hatinya. Sampai-sampai kalau dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak lagi bisa berkata-kata. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah status kehidupan Hana. Baik secara sosial, secara kerohanian, ya, dia berada di level yang paling bawah, Bapak Ibu Saudara. Dia ada di titik terendah, dia tidak dianggap, ya, dia tidak dihargai, dia tidak dihormati dan sebagainya. Itulah yang dialami oleh seorang yang bernama Hana. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di pasal yang kedua yang sudah kita baca ini, Hana bisa bersaksi, ya, lewat pujian yang dia dinaikkan kepada Allah, ya. Karena apa yang dia alami di kemudian, saudara, di pasal 1 ayat 20, saudara, Hana yang dahulunya mandul, dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Sekarang Tuhan membuka kandungannya, sehingga dia bisa melahirkan seorang anak, dan dia dihargai, dia dihormati, ya. Dia sekarang mendapat status yang baik. Sekarang hidupnya diubah oleh Tuhan, statusnya diangkat tinggi oleh Tuhan. Sekarang Hana bukan hanya sekedar cantik dan dicintai, tetapi sekarang dia dihormati dan dia dihargai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah Hana ini kita belajar apa itu kehidupan. Saudara, apa pesan firman Tuhan yang kita dapat saat ini?
Yang pertama, kalau kita mundur di pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Bapak Ibu bisa baca di sana. Saya simpulkan bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan itu. Dialah yang berhak atas nafas dan hidup kita. Tuhan bisa melakukan apa yang Dia kehendaki dan Dia mau di dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat Hana yang dibuat Tuhan cantik, dicintai, tetapi sayangnya kandungannya itu tertutup. Tetapi Tuhan juga bisa membukanya kembali. Ya, karena itu saudara, pesan firman Tuhan yang kedua di ayat 3 hingga ayat 5. Saya simpulkan di sana bahwa tidak ada yang pantas kita banggakan dan kita sombongkan. Siapakah kita Bapak Ibu Saudara? Untuk mengatur nafas dan hidup kita pun kita tidak bisa. Kita tidak bisa menentukan seberapa panjang, seberapa lama batas umur kita. Bahkan tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita hanyalah ciptaannya. Dan yang ketiga, di ayat 6 hingga ayat 8 yang sudah kita baca tadi, status hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia yang mengangkat, Dia yang merendahkan, Dia yang mengatur berkat dan rezeki kita. Usaha kita akan sia-sia tanpa perkenanan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Di ayat 10 kuncinya firman Tuhan di sana dikatakan, jangan kita berbantah dengan Tuhan. Dikatakan orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Artinya sebaliknya apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ikuti maunya Tuhan, percaya sungguh kepada Allah, maka Allah yang menilik hati kita, ya, dan hidup kita dari tempat tinggi, Dia mampu mengubah hidup kita, mengangkat kita, dan memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Semoga memberkati kita untuk sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami. Biarlah kehendak dan rencana-Mu yang terjadi atas hidup kami, dan kami percaya itu semua adalah yang terbaik. Kami bersyukur, percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.